Babak panas, pekan ini kian bergulir deras menabuh genderang konflik antara Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa. Bagaimana tidak? Tak terima mendadak digerebek oleh Sandy, maka kemarin Tessa pun mengambil ancang-ancang langkah hukum. Tak tanggung-tanggung, berbeda dari langkah Sandy yang baru hanya berkonsultasi ke pihak yang berwajib pasca menggerebek rumah Tessa. Maka Tessa justru serius melaporkan Sandy ke Polda Metro Jaya. Dengan menggandeng pengacara, hari Sabtu kemarin Tessa melaporkan Sandy dengan 2 pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Uniknya, berbeda dari sikap awal Sandy dan pihaknya yang berapi-api menggerebek rumah Tessa. Kini pihak Sandy mendadak melunak menghadapi pelaporan hukum Tessa. Udah lu bawa aja. Jadi laporan kita adalah pencemaran nama baik ya atau fitnah melalui sosial media pasal 310 dan pasal 311 dan atau pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016. Ya karena saya merasa terganggu. Sampai detik ini pun saya merasa belum ada pembersihan nama dari saya. Karena kenyataan yang terjadi kan beda sekali sama apa yang dituduhkan. Harusnya ya dari pihak kuasa hukum Tessa sendiri lebih lunak lah gitu kan. Dengan adanya kami melaporkan itu kan harusnya berbicara kepada kami dari hati ke hati ya. Kan fungsinya pengacara seperti itu. Nggak mesti harus menyelesaikan permasalahan di persidangan kan gitu. Ada apa dengan Sandy Tumiwa? Setelah benar-benar dilaporkan Tessa ke Polda Metro Jaya, mungkinkah Sandy yang belum genap 1 tahun pasca bebas dari penjara jadi takut kembali terjerat masalah hukum hingga melunak dan menawarkan jalan musyawarah? Entahlah, yang jelas ditemui secara terpisah dari Tessa, Sandy mengutas perasaan hatinya yang terluka ketika harus menerima fakta bahwa anak-anaknya dikabarkan menerima keberadaan kekasih baru Tessa di rumah. Terus saya dibilang saya nggak bisa menafkahi, nggak bertanggung jawab. Ya gimana saya bisa nafkahi? Pada waktu itu kan. Nah sekarang saya lagi mau berusaha, saya mendengar kabar ini dan mendengarkan berita ini daripada orang-orang yang dekat yang tinggal di sana. Gimana perasaan saya? Toh rumahnya Sandy pun yang sudah ingkrah, Sandy nggak apa-apain kok nggak jual, gitu loh. Toh Sandy juga bilang ya udah silakan aja digunakan sama Tessa. Kalau memang Sandy mau rumah atau uangnya dari rumah itu, saya sudah mengikhlaskan untuk rumah itu dijual. Ya, jadi nggak perlu pakai umbar-umbar berita-berita yang nggak benar seperti ini, fitnah seperti ini. Kalau putusan dari kasus Harta Gono gini kemarin, memang rumah harus dijual dan dibagi. Ya sudah. Kalau mau dijalankan jual aja nggak apa-apa, gitu ya. Saya masih bisa mengasuh anak-anak di luar rumah itu, gitu ya. Nggak usah lah bikin fitnah lagi, gitu loh. Yang melebarkan ini siapa? Lo kan saya cuma pengen ini loh, tolong dong anak saya dijaga, jangan dianeh-anehin, jaga moralnya kan itu. Saya cuma pengen itu doang. Bukti ada, saksi ada, semua ada dan dia mengakui. Tak pelak, tanda tanya besar pun mencuat. Ada misi apa di balik usaha penggerebekan Sandy ke rumah Tessa yang kini berbuntut panjang kian dalam terseret arus hukum? Benarkah seperti yang diungkap Tessa, Sandy menginginkan rumah mereka dijual dan mendapat bagian masing-masing? Sebuah teka-teki yang kian menuai misteri. Pasalnya Tessa dibuat semakin gerah dengan sikap Sandy yang belakangan semakin sering berusaha meminta bertemu dan berkomunikasi di luar kesepakatan mereka demi anak-anak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Sandy ingin kembali rujuk dengan Tessa sehingga cemburu ketika Tessa telah memiliki pacar baru yang kini berbuntut panjang sampai ke ranah hukum? Blok nama Sandy. Ya benar, saya blok memang karena mengganggu gitu.
Karena dia itu, Sandi itu menanyakan hal-hal di luar urusan anak-anak. Ya, yang saya blok itu WA aja. Jadi dia masih bisa hubungin saya dengan cara SMS kah, telepon kah gitu ya. Itu yang saya blokir. Sampai detik ini saya sudah pisah 4 tahun, tapi kok masih aja dia ganggu-ganggu hidup saya. Itu aja sih. Saya juga minta bantuan sama Bang Sunan dan teman-teman dan rekan-rekan ini untuk bagaimana caranya ya, kita juga berkonsultasi bagaimana caranya supaya ada jarak dan batasan-batasan yang benar dan wajar yang harus Sandi ini juga jalankan gitu loh, sebagai mantan suami ya. Bahkan di saya phone pun saya diblok. Bahkan ke anak-anak saya pun saya suka diblok handphonenya. Dengan alasan saya cuma bisa hari Sabtu, berarti boleh cuma bicara hari Sabtu doang dengan anak-anak. Hari-hari yang lain dia sibuk, anak-anak sibuk. Ya gimana perasaan saya? Dari kami sih siap-siap aja gitu, kan saya udah bilang. Pengacaranya Tessa mau ngapain pun dia jual, saya borong, bukan beli lagi, saya borong. Dia jual, saya borong, bukan beli lagi, saya borong. Kalau bilang pencemaran nama baik kan security sudah berbicara, sudah memberikan kesaksian bahwa memang saudari Tessa pada saat itu ya diduga ada cowoknya di dalam, gitu kan? Jam 1 masuk dan belum keluar pada saat pelaksanaan penggeledahan itu atau penggerebekan. Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tak hanya harus menghadapi pelaporan hukum Tessa Kaunang, pekan ini pun Sandi lagi-lagi terancam aksi hukum karena menyulut sakit hati seorang penyanyi bernama Baby Niken. Pasalnya mereka terusik dengan rekaman yang diunggah Sandi di akun sosial media miliknya. Baby pun menuntut Sandi untuk meminta maaf dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika tidak, Sandi pun akan dilaporkan ke pihak yang berwajib, menyisakan setumpuk ancaman hukum baru bagi Sandi Tumiwa. Kami menduga bahwa saudara Sandi dengan sengaja, membuat satu rekaman video menggunakan handphonenya, ya, pada saat adanya antara Mas Adi dan Mbak Baby Niken sedang argumentasi. Karena diduga perbuatannya si Sandi ya yang menyebarluaskan, maka menjadi konsumsi publik, membuat pro dan kontra tentang peristiwa miskomunikasi atau ribut-ribut kecilnya antara Mas Adi dan Mbak Baby. Dengan kejadian ini itu banyak beberapa hal yang buat saya jadi knowing lah untuk beberapa kerjaan, dan ya ada beberapa omongan yang nggak enak juga yang saya dengar. Ya saya merasa terganggu aja. Kemarin sih saya rencananya nggak mau memperpanjang masalah ini karena saya pikir ya udahlah. Saya berharapnya sih si Sandi ada niat baik untuk minta maaf atau adalah basa-basinya ke saya. Tapi sampai detik ini saya tunggu niat baiknya Sandi, dia juga nggak kunjung minta maaf ke saya. Saya tunggu Sandi untuk etikat baiknya ke saya selama 24 jam dihitung dari hari ini ya. Tapi kalau misalnya Sandi juga tetap nggak ada kata maafnya buat saya, ya udah kita mungkin akan proses dengan segera gitu aja. Ya ini jelas ya perbuatan mencemarkan nama baik ya. Dengan sengaja dia menyebarluaskan gitu ya. Nah ini bahasa dengan sengaja menyebarluaskan. Ya tentu nanti kita bisa kenakan ke pasal Undang-Undang ITE. Saya cuma fokus kepada anak saya, fokus saja menyelesaikan itu kepada keluarga saya. Ya itu. Yang lain. Jadi kalau video itu disebarkannya gimana dan di mana tempatnya? Kalau di depan media kan udah ada Undang-Undang Nomor 40 yang melapis itu. Di dalam media unsurnya mana? Ya, dasarnya apa? Dari perseteruan mantan suami istri Sandi Tumiwa dan Tessa Kaunang yang kini bergulir ke jalur hukum, inilah kisah Calvin Dores, putra dari penyanyi dan pencipta lagu Dedi Dores yang digilas roda kehidupan. Pasca kepergian almarhum Dedi Dores pada Mei 2016 lalu, kehidupan Calvin berubah 180 derajat. Sempat mengecap manisnya hidup serba berkecukupan, bagaimanakah curahan hati Calvin Dores saat berjuang menyambung hidup? Mulai dari tinggal di kontrakan sempit
hingga menjadi kuli bangunan. Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Mengejutkan, mengulik miris. Bisa jadi pemandangan inilah yang perih mengulik hati ketika menengok nasib putra almarhum Dedi Dores. Ya, tak seperti namanya yang harum melegenda di jagat hiburan. Sepeninggal Dedi Dores pada bulan Mei tahun 2016 lalu, kabarnya anak-anak Dedi pun mendadak mendulang nasib miris secara drastis. Inilah yang terjadi pada Kelvin Dores, sang putra kedua Dedi Dores. Jika di masa hidup sang ayah Kelvin bergelimang fasilitas dan kekayaan, maka setelah sang ayah meninggal, kini Kelvin pun harus banting tulang untuk bisa bertahan hidup. Tak banyak yang tahu, demi bisa makan dan menafkahi ibu serta adiknya, Kelvin rela bekerja kasar dan serabutan. Mulai dari menjadi buruh tukang cuci motor, calo, hingga tukang ojek online. Sungguh sebuah profesi yang 180 derajat jauh berbeda dari gemerlap kehidupan Kelvin yang mewah ketika Dedi Dores masih hidup dan menyokong ekonomi keluarganya. Pas bokap meninggal, gue emang bener-bener waktu itu bener-bener nggak ada duit gitu kan. Udah akhirnya gue bilang, gue ini deh bantuin lu nyuci lah. Nggak apa-apa lu, nggak apa-apa gue bilang gitu. Nggak masalah lah, yang penting gue ada dapat penghasilan lah gitu. Terus kalau kuli kebetulan ini teman gue nih, kerjaan saya sebenarnya aslinya broker, Mas. Saya broker motor. Pernah nggak makan seharian pernah. Tapi nggak pernah. Saya nggak pernah mau cerita ke orang tua. Jadi saya telan aja gitu, maksudnya jalanin aja gitu. Ya aku sih sebenarnya nggak tahu kegiatan dia tiap hari. Cuman yang aku tahu tuh dia mau kerja untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya ya. Dia pengen naik lagi gitu. Dia mau kerja sebagai apapun ya, yang penting bisa kasih makan anaknya. Itu sih keren menurut aku. Aku bangga punya kakak tiri yang kayak gitu, yang mau kerja buat keluarganya. Dari anak gedongan yang terbiasa hidup mewah tapi kemudian turun derajat menjadi pekerja serabutan, rupanya meninggalkan jejak keras yang tak mudah bagi Kelvin. Tak jarang, Kelvin harus menekan rasa malu karena harus mengumpulkan uang dengan pekerjaan kasar lengkap dengan honor yang secara mengejutkan hanya bernilai belasan ribu rupiah per hari. Hebatnya, semua dijalani Kelvin dengan ikhlas. Malu ya, awalnya malu lu ya pasti. Cuman bagaimana caranya kita beradaptasi dengan kenyataan yang ada. Ya kita jalanin aja gitu. Yang penting intinya ikhlas sih. Oke pemirsa Hotshot, ini dulu tempat saya bekerja di cuci steam motor punya teman saya. Nih kayak gini lokasinya nih. Tuh. Oh Kelvin kalau nyuci paling bersih. Paling bersih. Pernah waduh sampai saya bener ya demi Allah ya. Pernah ditip sampai 50.000. Ini kalau ke dalam tempat kita ngongkos, istirahat, tidur, ngopi, makan. Gitu. Pemirsa, tuh. Seperti ini gitu ya. Saya sangat bersyukur. Saya berterima kasih banget sama Allah yang Maha Kuasa mau memberikan seorang Kelvin anak yang tegar. Karena dia kan tadinya waktu papanya masih ada kan hampir semua yang dia minta dia dapat kan gitu ya. Nah ternyata di saat papanya meninggal ini semuanya drastis ya kan, semuanya itu menghilang gitu. Kini meninggalkan tempat cuci motor, Kelvin pun kembali serius menekuni dunia musik sambil menafkahi keluarganya dengan menjadi tukang ojek online. Sebuah profesi yang mungkin tidak mentereng hingga membuat Kelvin konon banyak dijauhi teman-temannya karena tak lagi berjaya menjadi anak musisi terkenal. Lumayan sih kalau ojek online untuk istilahnya perut untuk perut saya, adik saya aja sehari udah cukup sih sebenarnya. Ya teman ya mereka menjauh ya pasti karena karena itu tadi udah berubah semua gitu. Kadang juga
gue orangnya nggak enakan kan. Lagi nggak ada duit banget juga gue nggak mau minjem gitu kadang-kadang. Kadang-kadang teman ada yang ngasih itu buat makan, kayak gitu. Ya, Kelvin yang dulu bukanlah Kelvin yang sekarang, yang harus banting tulang pasca kepergian Dedi Dores sang ayah. Jangankan fasilitas mewah, untuk tempat tinggal pun kini Kelvin tak lagi tinggal di istana mewah, melainkan sebuah rumah petak kontrakan di gang sempit, lengkap dengan drama ujian hidup yang tak ringan. Pasalnya di tengah kondisi sulit dan berusaha bangkit, Dagmar sang ibu menderita sakit jantung yang membutuhkan biaya pengobatan hingga puluhan juta rupiah. Hebatnya, alih-alih menyerah dengan beratnya ujian hidup, Kelvin yang mengaku meniru filosofi hidup Dedi Dores sang ayah tetap berusaha melawan sempitnya hidup dengan bangkit kembali mertas karir di dunia musik. Tak heran jika dari rumah kontrakannya yang kecil selalu terdengar nada-nada musik sang penerus ayahnya sembari menanti nasib bangkit dari keterpurukan. Jalani hidupku tanpa dirimu, berat langkahku tanpa kamu, tak kuasa aku menahan rasaku kehilanganmu. Ya kita emang tinggal di petakan sekarang. Terus emang nggak jauh dari rumah kita yang dulu sih tempatnya di situ, karena ya itu balik lagi yang tadi saya bilang, karena roda itu kan berputar kan. Nah terus juga ada beberapa sangkutan juga yang kita bayar, ya udah akhirnya ya ke situ lah. Kalau harta sih bisa habis ya. Kalau harta bisa habis. Kalau peninggalan papa yang paling berharga adalah ilmu dari kehidupan yang papa suka ajarin, mandiri. Terus ilmu dari musikalitasnya almarhum papa gitu. Sebenarnya sih jujur aja ya, semenjak papanya dia meninggal saya juga serangan jantung. Sekarang ini saya jadi salah satu pasien di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita karena ada kebocoran di katup jantung saya. Sebenarnya kalau untuk secara manusia tuh saya sebenarnya juga udah nggak kuat ya. Cuma satu yang saya harap, kalau boleh saya masih hidup, kalau saya boleh minta, saya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sebelum saya menutup mata, anak-anak saya udah bisa mandiri. Itu aja. Berbeda dengan Calvin Dores, aktris cantik Angela Gilsha masih dibalut segudang kesibukan di ranah hiburan. Tapi seperti apa ketika pemain sinetron Anak Langit yang tengah menjalani diet ketat ini ditantang untuk melahap bakso urat super jumbo. Meski awalnya sempat ragu, Angela Gilsha justru ketagihan dan menghabiskan bakso tersebut. Lantas seperti apa pula sukacita Feby Rastanti ditemani orang tua dan kekasih tercinta saat menjalani wisuda dan resmi menyandang gelar sarjana hukum dengan predikat cum laude. Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Halo pemirsa Hotshot, nih kita di sini dari geng Thunder ya. Thunder, yoi. Kita punya rencana nih, ya kan, buat sahabat kita yang satu ini si Angel. Soalnya dia kalau di lokasi nih ya, dia tuh jaga tubuhnya parah banget pemirsa. Ya kan, apalah tuh cewek-cewek biasalah diet ya kan, yang benar-benar ngurangin makanan gitu lah. Nah sekarang tantangannya nih, kita udah punya bakso. Secara bakso kan lu tahu sendiri lah. Dikenal menjaga pola makan dan tengah jalani diet ketat, Angela Gilsha justru mendapat tantangan dari geng Thunder untuk memakan bakso urat super jumbo. Meski pada awalnya Angela Gilsha berusaha untuk menolak godaan bakso urat yang dibelikan para sahabatnya tersebut, tapi pemeran Vini di sinetron Anak Langit ini justru tergoda hingga memakan bakso urat super jumbo. Merasakan kenikmatan di suapan pertama, Angela justru ketagihan memakan bakso urat super jumbo seperti yang terabadikan kamera tim Hotshot berikut ini. Nah ini dia orangnya nih kan. Mana namanya?
Orang-orangnya nafsu ngeliatnya. Mantep nggak tuh ya? Ya orang udah capek-capek nge-gym, capek olahraga. Suruh makan beginian. Taruh, tapi setahu gua nih ya, lu kalau nge-gym kan harus butuh asupan. Liatin baksonya mantap. Oh si baksonya nggak ada bakso lagi? Nggak ada, cuman uratnya banyak. Mau take harus, pemirsa Angel tuh udah mau take bentar lagi nih ya kan. Nah harus makan, harus bergizi. Karena ini banyak urat, jadi uratnya nanti udah lancar peredaran uratnya ya kan. Peredaran urat beredar kali. Nah, itu dia, gue demen, itu dia. Enak juga nih. Tuh kan, nggak nyesel lu namanya. Loh kan habis ini kan, lu nggak nyesel, ya kan? Nggak nyesel namanya. Nah coba makan lagi, tuh keenakan. Terkadang pemirsa, terkadang emang cewek tuh awalnya doang diet. Alih-alih menolak, Angela justru menikmati dan ingin menghabiskan bakso urat yang dibelikan untuknya. Untung saja niatan menghabiskan bakso tersebut urung terjadi karena niat Angela Gilsha untuk menurunkan berat badannya. Tapi karena keteguhan hatinya ini pula, Angela Gilsha ditantang bernyanyi di depan kamera tim Hot Shot. Udah tadi 2 suap. Sekali Oke, nah, gua ambilnya yang kecil. Iya. Ya nggak apa-apa 2 suap lah, yang penting bisa tahan. Citing dikit nggak apa-apa lah ya, paling berapa kalori lah. Itu dia maksudnya. Oke deh, pemirsa ya, karena dia nggak habisin deh kan, gue kasih hukumannya juga. Cuman biar lebih cinta tanah air lah gitu ya. Kita kasih lagu pop aja deh yang hits. Yaudah, kalian request deh, gue nyanyiin deh. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Selain mengurangi karbohidrat dan rutin berolahraga, Angela Gilsha juga lebih memilih mengkonsumsi buah untuk mengganjal rasa lapar saat malam hari di lokasi syuting Anak Langit. Ini baru namanya makanan. Ini aku disediain dari sini ada buah apel sama ini apa? Anggur. Emang lagi diet dan apa ya? Ya emang nggak bisa sih makan baksonya. Mau banget sebenarnya, aku udah makan dua potong tuh kayak pengen nambah lagi, tapi kayak ya udahlah, jangan deh. Susah banget sih, aku kan orangnya suka makan kan, apapun yang aku lihat pasti aku makan. Tapi kalau sekarang kayak aku harus lebih nahan, nggak boleh, apalagi kalau di lokasi kan banyak godaan kan. Kadang ada orang jualan bakso, kadang ada jualan mie ayam, kadang ada yang jualan bubur lah. Aku selalu beli dulu biasanya, makanya aku gemuk. Sekarang aku harus tahan dan harus makan begini. Sementara itu, di lain kisah, bintang muda Feby Restanti bisa berbangga saat perjuangannya menjalani kuliah sembari tetap eksis di dunia hiburan terbayar lunas. Ketika Sabtu kemarin ia resmi menyandang gelar sarjana. Feby yang menimba ilmu di Fakultas Hukum bahkan bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun dengan predikat cum laude yang membanggakan orang tua dan keluarga lainnya. Kebahagiaan Feby di hari wisudanya kemarin itu kian lengkap ketika kekasihnya Andrew juga hadir menemani. Berjumlah 6 orang dengan raih indeks prestasi kumulatif tertinggi adalah Jackie Wijaya, sarjana kedokteran. Ini ada mamaku, terus ada dedek juga. Ini ada fans datang karena aku kebetulan ulang tahun juga, jadi mereka ngasih surprise tadi buat aku. Terus ada pacar juga, gitu. Pacar ada, ya pemirsa. Ini sebenarnya nggak tahu nih orangnya mau atau nggak karena orangnya. Just, pemalu banget nih, tapi dia datang. Kebetulan hari ini weekend, jadinya nggak kerja, jadi bisa datang buat aku. Jangan doain aja semoga awet-awet. Belum. Feby yang telah 2 tahun belakangan menjalin kisah dengan Andrew mengaku masih ingin menikmati masa-masa indah sebagai pasangan kekasih. Lalu bagaimana pula Feby menata masa depan setelah diwisuda Sabtu kemarin?
Benarkah Feby lebih memilih untuk menimba pengalaman kerja di bidang hukum daripada berkiprah di panggung hiburan? Lulusnya 3,5 tahun, maksudnya tepat waktu. Ya, terus alhamdulillah nilainya juga memuaskan buat aku. Jadinya seneng, lega, tapi takut juga karena abis ini mau kerja, aku takut kerja. Jadi ya campur-campur sih jadi satu. Belum tahu, tapi kalau misalnya itu aku pengen kerja dulu sih. Kalau misalnya kuliah dulu, nanti dulu kali ya, istirahat dulu kali ya, capek kali ya belajar mulu. Enggak, tapi emang beneran pengennya kerja dulu karena kan pengalaman kerja itu penting banget kan. Jadi ya pengennya kerja dulu. Dan yang penting yang tante pesan, Feby walaupun sudah sukses ya di kuliah di dunia entertain, yang paling penting adalah harus rendah hati, tidak boleh sombong. Itu pesan dari papa almarhum dan mama. Seiring kandasnya hubungan Zaskia Gotik dengan Rian, benarkah ayah pedangdut ini sedih karena sudah berharap putrinya segera naik pelaminan? Seperti apa pula cita-cita tak menanggapi tudingan miring dari mantan kekasihnya? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru. Di usia 19 tahun, Aurel Hermansyah yang tengah menjalin cinta dengan Rabani Zaki diketahui pernah memiliki impian untuk menikah muda. Dan bukan tak mungkin bagi Aurel untuk mewujudkannya. Selain kedekatan Bani dengan keluarga Aurel, putri sulung Anang Hermansyah ini juga telah mendapat lampu hijau dari orang tua. Sementara itu, di balik kisah cintanya hingga restu dari sang ayah jika ingin menikah muda, Aurel Hermansyah yang kerap disorot terkait penampilannya justru tak terlalu pusing dengan persoalan diet. Lalu adakah cara khusus Aurel menjaga bentuk tubuhnya ketika tak menjalani diet khusus? Jangan dipikirin, kalau dipikirin pasti nanti jadi kayak udah lagi nggak mau diet. Ya memang ya pokoknya yang penting happy aja. Yang penting tetap dijaga, maksudnya bukan kayak makan tapi bablas itu, paling ya kayak cuman icip-icip aja atau enggak jangan makan malam kayak gitu. Dia kan mau nikah kapan aja kan maunya dia, kita nggak bisa paksa. Nggak bisa kan, maunya dia lah kapan dia mau nikah. Ya kita mengingatkan, memang orang tua mengingatkan. Kisah cinta Zaskia Gotik dengan Rian yang diketahui kandas di tengah jalan membawa ayah pedangdut satu ini angkat bicara. Mengaku tak tahu jika putrinya yang sempat berencana menikah pada bulan April mendatang sudah tak lagi menjalin cinta. Sosin juga menyebut bahwa Rian sudah cukup lama tak datang bersilaturahmi, bahkan berkomunikasi dengan keluarga. Lalu benarkah sebagai seorang ayah, ia merasa kecewa melihat sang putri yang kembali gagal naik pelaminan? Apa juga nggak tahu, putus atau enggaknya nggak tahu ya. Karena emang udah lama, udah berapa bulan ya, hampir 5 bulanan lah ada. Sampai lagi lebaran, lebaran juga nggak datang ke rumah. Ya bagaimana ya, menurut Bapak ya tinggal tergantung Neng ya kan. Kalau emang nggak ada jodoh mah ya susah gitu. Ya, memang direncanakan, maka emang kalau ada jodoh direncanakan kan tahun ini. Bapak anggap ujian juga, mungkin ujian Neng juga, ujian orang tua Neng juga. Ya seperti Bapak inilah. Ya kalau masalah kawin emang belum waktunya, mungkin belum jodohnya, belum waktunya Neng ngirit gitu, belum waktunya mungkin ya Bapak pasrah aja. Pasca putus cinta dengan seorang pria berdarah Iran yang berbuntut konflik dan saling sindir di sosial media, pedangdut Cita Citata kini tampil dengan potongan rambut barunya. Cita yang selama ini identik dengan rambut panjang terurai, terlihat lebih segar dengan rambut pendeknya sekarang. Lalu benarkah Cita sengaja potong rambut untuk tampil beda setelah putus cinta? Benarkah sang mantan sempat meminta balikan dengan Cita Citata? Karena pengen refresh aja sih gitu, terus
apa ya, aku tipe kalau orang yang takut kalau buat rambut takut gitu, takut ini, takut itu. Tapi pada saat kemarin lagi diwarnain agak sedikit trouble sih, agak sedikit rusak dikit. Jadi ya udahlah, mending potong aja gitu. Adapun salah satu orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi aku yang saat ini sedang, maksudnya kalau buat aku lagi senang banget karena aku lagi senang main, ketemu teman apa segala macam. Aku jujur sama sekali tidak pernah memikirkan masalah itu gitu, karena masalahnya itu memang buat aku sih nggak penting banget. Saya kan lagi kasarnya aku nih lagi main, lagi jalan di Eropa, lagi nggak ngapa-ngapain, terus juga nggak ada masalah apapun dan nggak cari masalah pun tiba-tiba dia mencari attention dari semua orang gitu, karena dia mungkin sakit hati karena aku blok semua nomor dia dan dia sempat minta balikan sama aku tapi aku nggak mau. Sekembalinya dari Tanah Suci Mekah, Irfan Hakim justru tumbang dan sempat dirawat di rumah sakit. Mengaku kurang mengkonsumsi air putih, Irfan Hakim yang memiliki riwayat penyakit batu ginjal kembali mengidap hal serupa. Bahkan kali ini Irfan mengalami hal tersebut di kedua ginjalnya. Ginjal saya kambuh lagi, saya kan udah sering sekali dapat bukan batu sih, kalau dulu sih masih level kristal ginjal, jadi masih kasih obat terus keluar sendiri. Nah kalau kemarin itu udah sampai level batu karena ukurannya 0,4 mm dan itu bisa tindakannya itu ditembak. Terlihat ada batu di kedua ginjal saya. Jadi kemarin kasih tindakan satu ginjal sebelah kiri ditembak hari Rabu subuh. Saya jam 4 sudah disiapkan, disuntik anti nyeri dan lain-lain jam 5 habis saat subuh. Itu gara-garanya ya salah satunya mungkin karena kurang minum air putih. Pas di sana, pas ingat-ingat iya benar juga sih, pas ngelakuin umroh kan saya fokus ke saudara juga, jamaah juga. Jadi mikirin abis ini kemana ya, abis ini ngapain ya gitu. Jadi kurang asupan airnya. Ya jadi minggu depan rencana hari Rabu harus kontrol lagi sama dokternya, memeriksa bagaimana hasil kemarin yang sebelah kiri dan juga difikirkan yang sebelah kanan apakah akan dilakukan tindakan yang sama. Sibuk syuting sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta, Brian Domani yang lebih banyak menghabiskan waktu di lokasi mengaku rindu menikmati waktu sendiri. Selain mendengarkan musik, memasak, Brian sangat ingin berdiam di rumah sendirian. Kadang-kadang waktu sendiri itu juga penting. Saat waktu keluarga juga penting, sama teman, itu 3 tuh. Kangen pertama di rumah nggak ngapa-ngapain, itu satu hal, simple stuff. Mungkin orang bilang, mau gini, aku kangen cuman aku di rumah dari pagi sampai malam, cuman masak sendiri, nonton film, dengerin musik, udah itu doang. Jauh kangen. Sama kalau mau dikit lebih fun lagi kedengarannya, kayak aku kangen sama kemarin-kemarin aku sempat sering olahraga kayak boxing, muay thai. Satu keluarga kita semua kayak keluar pagi itu ngumpul semua, karena gimana ya, rumah aku turun tangga, tengah-tengah rumahnya the main piece of my house itu kitchen. Dapurnya nggak di samping, nggak, itu tengah-tengah. Jadi ada blok tengah-tengah itu dapur untuk masak. Kenapa aku koki kan? Ramai dibicarakan dan sukses menyedot perhatian publik. Seperti apa keseruan pemain film Dilan 1990 saat tampil di panggung Inbox? Seperti apa pula aksi Derby Romero dan Dimas Anggara saat menyapa penggemar mereka di Tangerang? Simak di segmen Hot Shot berikutnya, usai jeda pariwara berikut ini. Istimewa menguntai seru menghiasi panggung Inbox kemarin. Pasalnya para pemain film Dilan 1990 seperti Vanessa Priscilla hingga Debo Andrios turut terjun ke panggung Inbox menjadi bintang tamu mengundang kehebohan. Karena mereka tidak hanya beraksi menunjukkan bakat menghibur para penonton, tapi juga menyaksikan serunya reka adegan film Dilan 1990 dalam game seru seperti berikut ini.
Nah, kita lagi mau promo film Dilan. Merindukanmu sendiri. Wow. Yang di trailer kan? Yang lamar. Oh, maunya yang lamar. Inbox dan seru banget ya kita. Seru banget. Iya, tadi juga pas di panggungnya seru banget ya, angin-anginan gitu ya, angin laut ya. Iya. Terus tadi kita juga ngadain games bareng. Mereka adegan film gitu. Keren-keren ya. Keren. Ya, sudah 9 hari tayang di bioskop, film Dilan 1990 memang sukses menembus rekor 2,9 juta lebih penonton, menebar wabah fenomena baru yang mengejutkan. Pasalnya akhir-akhir ini dunia maya sedang dibuat geger. Seru oleh fenomena netizen yang beramai-ramai mengutip dialog mereka adegan hingga berkreasi memparodikan aksi para pemain film Dilan lewat meme seru. Menjadi bukti nyata bahwa film Dilan 1990 tidak hanya sukses mencapai nominal penonton secara luar biasa, tapi juga merebut hati publik secara tak biasa. Oh, kita mau update dong sekarang. 9 hari udah 2,9 juta Hampir 3 juta. Hampir 3 juta penonton. Aku sering repost yang menurut aku lucu banget di Instagram aku, yang menghargai mereka juga kan. Mereka buatnya kreatif banget. Aku terhibur banget sih sama meme-meme itu. Ada tuh yang scene di angkot, kan banyak banget kan scene di angkot. Ada salah satu yang Mila, kamu cantik tapi angkot kita kebalik. Terus fotonya kebalik gitu Mbak, lucu banget. Buat teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia, jangan lupa nonton film Dilan 1990 sedang tayang di bioskop. Mila, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Tunggu aja. Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Selain film Dilan 1990, film London Love Story 3 juga jadi pusat perhatian pecinta film tanah air. Film yang digadang-gadang menjadi jawaban dari petualangan cinta Dave dan Karamel tersebut disambut antusias di berbagai kota. Setelah kota Bandung, film ini juga direspon positif dalam acara meet and greet di salah satu mall di kawasan Tangerang. Kehadiran Dimas Anggara, pemeran Dave, dan Derby Romero yang hadir sebagai Dr. Rio di London Love Story 3 kian memecah suasana. Bahkan beberapa studio bioskop dipenuhi penonton. Ya, seru banget, udah full house ya. Udah full house ya, makanya seneng banget. Makasih banyak. Ya mudah-mudahan mereka semua terhibur suka. Ya, dan suka. Iya. Justru bisa dibilang Tangerang itu adalah pasti tujuan pertama kita untuk promo juga, karena respon dari masyarakat di Tangerang ini cukup bagus, luar biasa. Dan termasuk favorit spot kita ya buat yang mengadakan promo juga. Iya. Jadi mudah-mudahan Tangerang tetap berjaya. Drama percintaan yang dibalut beragam konflik serta unsur komedi yang dibawa oleh Dr. Rio disebut Tisa TS sebagai hal yang paling ditunggu oleh penonton. Dan bagi pecinta London Love Story yang telah menyaksikan film London Love Story pertama dan kedua, maka London Love Story ketiga wajib disaksikan di bioskop pada tanggal 8 Februari mendatang. Karena di sini drama dan konflik kita lebih dalam sih, jadi emang harus wajib nonton aja. Bagi yang udah nonton London Love Story pertama dan kedua, itu benar-benar mereka ngerasa kalau belum nonton London Love Story 3 bakal anti klimaks, jadi pokoknya harus nonton. Jangan lupa nonton London Love Story 3 di seluruh bioskop Indonesia. Mulai kapan? Tanggal 8 Februari 2018. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidup aku selamanya. Dan lo harus siap kalau suatu saat karena lumpuh total. Aku gak pengen kamu terjebak dengan aku yang cacat kayak sekarang.
Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua.